'idhaman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babu taglidz tahrimir riba, bab tentang sikap keras terhadap pengharaman riba, yaitu ini haramnya berat, yaitu beratnya pengharaman riba. Ya, jadi bab beratnya pengharaman riba. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat dari Al-Quran. Kemudian juga membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Ya. Sungguhnya orang-orang yang praktisi riba mereka pada hari kiamat kelak tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, diganggu oleh setan. Minal mas, yaitu setan masuk kemudian kerasukan, merasuk dalam tubuhnya, kemudian buat dia seperti orang bingung. Kenapa bisa demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal ini karena mereka berkata jual beli itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah kemudian dia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah dia ambil dahulu untuknya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya urusannya kepada Allah. Wa man ada, siapa yang kembali lagi padahal sudah diberi peringatan dia masih kembali lagi mengambil riba, fa ulaika ashabun nar, maka merekalah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal dalam neraka tersebut. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini kita sedang bahas dosa yang banyak tersebar di dunia ini secara umum, baik di dunia non muslim maupun dunia muslim, ya. Dan hampir-hampir tidak ada yang selamat dari riba, ya. Alhamdulillah dengan datangnya ilmu mulai banyak yang meninggalkan riba, sadar bahwasanya riba adalah dosa besar. Kalau dahulu orang kerja di instansi ribawi adalah suatu kebanggaan, ya. Bisa kerja di instansi ribawi adalah suatu kebanggaan. Keren kerjanya, necis, ya. Gajinya jelas, padahal riba. Dan orang dahulu tidak tahu kalau riba itu haram. Banyak yang tidak tahu. Beda kalau zina orang tahu haram, ya. Tapi kalau riba banyak yang tidak tahu itu haram. Seperti musik juga dulu banyak yang tidak tahu itu adalah haram, ya. Kemudian alhamdulillah datang banyak dai yang menjelaskan akan hal tersebut bahwasanya itu adalah haram. Dan riba datang dalam satu hadis, meskipun hadisnya lemah tapi maknanya benar. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akilu riba. Akan datang pada manusia suatu zaman tidak tersisa seorang pun kecuali ikut serta makan riba. Faman lam ya'kul, siapa yang tidak makan riba, asabahu min gubarihi, maka akan terkena debu dari riba tersebut. Saya rasa zaman itu mungkin sudah tiba, ya. Mungkin seorang tidak langsung ikut serta dalam riba, tapi dia pasti kecipratan, ya. Dalam sebagian muamalah dia harus bermuamalah dengan muamalah apa? Riba atau fasilitas riba dan yang lainnya. Dan seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin meninggalkan kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Hampir tidak seorang pun selamat dari debu riba, kecipratan riba. Padahal riba adalah dosa besar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahaya riba. Di antaranya ayat yang kita bahas ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang makan riba. Maksudnya
mempraktekkan riba secara umum, meskipun hasilnya bukan buat untuk dimakan ya. Tapi Allah menggunakan lafal ya'kulun karena kebanyakan hasil riba di zaman itu digunakan untuk makan. Tapi maksudnya di sini adalah memanfaatkan riba. Jadi riba hasilnya digunakan untuk makan dan yang lainnya. Disebutkan makan sini karena kebanyakan orang menggunakan ya untuk makan atau untuk mengisyaratkan tentang rakus dan tamak. Jadi diistilahkan dengan makan riba, yaitu untuk menunjukkan rakus dan tamak. Jadi hasil riba untuk makan, untuk beli baju, untuk beli mobil, untuk jalan-jalan, untuk aset semuanya masuk dalam ayat ini. Ya. Kemudian Allah berfirman, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwasanya kondisi ini mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Banyak ahli tafsir mengatakan itu maksudnya pada hari kiamat. Sebagaimana Qatadah berkata, wa tilka alamatu ahli riba yaumil qiyamah bu'itsu wa bihim khabalun minasyaitan. Itu adalah tanda orang praktisi riba pada hari kiamat kelak. Karena ketika dibangkitkan pada hari kiamat masing-masing punya ciri-ciri khas tersendiri. Pelaku maksiat punya ciri khas tersendiri ya. Seperti dalam hadis misalnya orang yang sombong akan dibangkitkan kecil, ka'amsali dzar fi suwari rijal, dibangkitkan dalam bentuk kecil seperti semut tapi bentuknya manusia. Yakshahumudzul min kulli makan, takut keinjak oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ada yang dibangkitkan pada hari kiamat kecil berarti dia orang yang sombong ketika di dunia. Demikian juga misalnya orang yang minta-minta, ngemis-ngemis ya, bukan dalam kondisi darurat, hanya ingin cari harta dengan cara mengemis, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kala walaisa ala wajhi muz'atul lahmin, maka dibangkitkan pada hari kiamat tidak ada daging di wajahnya sama sekali, yaitu wajah tengkorak, karena dia selama ini tidak punya malu, dia membuang ya wajahnya hanya untuk dunia, maka pada hari kiamat dibangkitkan demikian ya. Di antaranya seorang lelaki yang punya istri dua, kemudian dia tidak adil di antara keduanya, ya, maka ya'ti yaumul qiyamah wa shikkuhu ma'il, dia bangkit dalam kondisi badannya miring karena dia tidak adil, lebih condong kepada salah satunya, sehingga akhirnya dia dibuat jalan miring pada hari kiamat kelak, badannya jadi miring. Ketahuan, oh ini dulu poligami tapi tidak apa? Tidak adil. Oh, baru sekarang ketahuan. Kirain kamu aman-aman aja, ternyata tidak aman. Mungkin di dunia dia pandai menutupi ketidakadilannya, tapi pada hari kiamat kelak semua akan terungkap. Alhamdulillah. Di antaranya orang yang praktisi riba. Praktisi riba mungkin di dunia dia keren, bajunya necis, keren, mobilnya baru ya, kemudian berdasi, kemana-mana ada pelayanan ya. Tetapi pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan bentuk yang mengerikan, yaitu bu'itsu wa bihim khabalun minasyaitan. Dia dibangkitkan dalam kondisi seperti kerasukan syaitan, jalan enggak jelas, mata enggak. Orang kerasukan kan gitu, enggak jelas, matanya kemana-mana, jalan enggak jelas, miring kanan kiri. Ya. Sehingga dibangkitkan seperti orang gila. Baik, para ulama bahas, kenapa dia dibangkitkan seperti orang gila? Apa kaitannya dibangkitkan seperti orang gila dengan perbuatan praktek ribawi ketika di dunia? Dan kita tahu al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya. Kalau tadi kita sebutkan jelas, tidak adil, badan miring jelas. Suka minta-minta, tidak punya malu, maka wajahnya dihilangkan, jelas. Terus orang sombong merasa besar, jadi bangkit jadi apa? Kecil ya, seperti itu. Kemudian kenapa orang riba, praktik riba seperti orang gila? Ada beberapa pendapat. Untuk menunjukkan kerasukannya, orang kalau riba itu tamak terhadap harta. Dia sudah rentenir itu rata-rata bukan orang miskin, tapi dia orang apa?
kaya, udah punya duit, ya. Tetapi dia tamak, sehingga dia tamak, kerasukan rasa tamaknya menjalar dalam tubuhnya, ya. Sehingga dia pikirannya yang penting bisa ngambil untung sebanyak-banyaknya, bisa mengambil bunga sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin dengan berbagai macam cara. Maka dia seperti orang gila. Pikirannya gimana? Ketamakannya itu merasuk dalam tubuhnya, maka jadilah seperti syaitan merasuk dalam tubuhnya sehingga dia bangkit seperti orang gila. Ini pendapat pertama. Jadi karena rasa tamak yang telah menjalar di tubuhnya membuat tubuhnya kejang-kejang seperti orang gila, saking tamaknya terhadap harta, rakus. Pendapat yang kedua, dia dibangkitkan seperti orang gila karena dia gara-gara ingin makan riba, dia nekat berfatwa mengatakan innamal bai'u mithlu riba, yang seperti Allah sebut dalam ayat, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang praktik riba, dia tidak dibangkitkan kecuali seperti orang kerasukan syaitan. Kata Allah, dzalika bi annahum qalu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka para praktik riba berkata, innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama dengan riba. Apa masalahnya? Ente jual beli boleh cari untung, saya juga bisa pinjamin duit cari untung. Apa bedanya? Kata para ulama, ini sudah gila. Sudah tahu riba dibedakan dengan jual beli. Ya. Tetapi dia nekat menyamakan. Mencari dalih-dalih untuk menghalalkan riba, nekat menghalalkan riba, bahkan mengatakan riba sama dengan jual beli. Kamu jual beli, jual barang cari keuntungan dengan jualan, saya cari untung dengan meminjamkan. Apa bedanya? Ya, karena ini orang yang mengatakan demikian tidak membedakan dua hal yang berbeda, berusaha menyamakan dua hal yang berbeda, maka seperti orang gila. Maka seperti apa orang gila. Dan ada sebagian yang nekat sekarang fatwa, ya, untuk menyatakan praktek riba itu apa? Halal. Ada saja ustaz-ustaz, dai-dai yang nekat mengatakan riba itu apa? Halal. Bunga halal. Riba halal. Dengan berbagai macam dalih. Berbagai macam dalih. Sampai ustaz ini laris diundang oleh instansi ribawi. Karena dia berani menghalalkan apa? Riba. Ngeri. Para praktisi semakin semangat, semakin senang. Apa bedanya? Jual beli sama jual beli, kan kamu jual dapat untung, saya minjamin dapat untung, apa masalahnya? Karenanya dianggap sebagai orang gila. Otaknya udah enggak jalan sehingga nekat menghalalkan yang haram. Sehingga seperti orang gila. Tafsiran ketiga, orang yang sibuk riba, ya, maka dianggap seperti orang gila di dunia. Jadi dia sudah tidak punya otak, dia sudah tidak punya empati, dia tidak punya kepekaan. Pokoknya bagaimana bisa ngambil untung. Mau mencelakakan orang dia tidak peduli, merusak orang dia tidak peduli, membuat orang bunuh diri. Sekarang pinjam online banyak orang bunuh diri enggak? Dia nyerang, dia enggak peduli yang bagaimana orang itu bayar utang, dia enggak peduli orang punya istri, punya anak. Rasa peka, empatinya udah hilang. Yang penting, ini nyata atau tidak ibu-ibu? Nyata enggak? Kalau orang pinjam online, kemudian enggak bayar, diserang tidak? Diserang. Bukan cuma diserang, sampai bosnya orang ini pun diserang, ditelepon, itu anak buahmu belum bayar. Bosnya pun terganggu, dibuat gelisah, sehingga jadi stres, keluarganya stres. Dia tidak punya rasa peduli, tidak punya rasa kemanusiaan, hilang semuanya. Jadi seperti orang gila, orang tukang riba ini. Sampai ada kawan cerita, jadi temannya nanya, dia mau dijadikan memegang memegang pinjam online. Ini perusahaan luar negeri, kemudian dia punya investasi untuk pinjam online di Indonesia, ya, di tanah air. Gajinya dia saja sebulan, kalau saya nggak salah dengar, 2 miliar. Gajinya dia ini yang megang ini semua. 2 miliar. Saya tanya gimana hukumnya? Kerja 2 bulan terus tobat. Lumayan untuk bikin modal. Siapa yang tidak ngiler? Dia ahli IT, ahli ini, ahli ini.
Wallah alam benar atau tidak, tapi ceritanya langsung dari teman dekat saya tahu, dia cerita. Karena temannya ini ahli IT, dia pakar dalam berbagai ini, punya pengalaman, diajak untuk ya orang luar negeri punya duit banyak ini investasi buat apa judi? Bukan pinjam online. Dan mereka tidak punya otak, pokoknya bagaimana bisa ngeruk uang. Bahkan yang kena terjebak orang miskin, yang pinjam online banyak orang-orang miskin. Jualan ini, jualan ini, kasihan. Tapi hati mereka udah nggak ada. Yang penting saya dapat untung. Kalau nggak bayar diteror. Maka mereka ini yang suka praktisi riba ini nanti dibangkitkan seperti orang gila. Sebagaimana orang gila ketika di dunia mereka sudah gila, tidak punya empati, tidak punya peka, sosial udah hilang semua. Yang penting dapat untung. Maka balasannya mereka ini akan dibangkitkan seperti orang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih," dan siapa yang telah datang peringatan kepadanya dari Rabbnya, mau'izatu wejangan. Allah sudah ingatkan tentang riba tidak boleh. Fantaha, kemudian dia berhenti. Falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Artinya ada orang praktek riba, ini pendapat sebagian ulama, seorang praktek riba, kemudian dia melakukan riba, kemudian dia diperingatkan, dia sadar. Maka bagaimana keuntungan yang dia peroleh selama ini? Sebenarnya mengatakan halal bagi dia, yang penting dia bertaubat. Bolehkah dia gunakan untuk bikin modal? Boleh, yang penting dia bertaubat. Ini keringanan. Falahu masalaf, maka bagi dia yang telah lalu dimaafkan. Wa amru ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, siapa yang kembali lagi sudah dikasih tahu masih kembali, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun ini maksudnya kalau mereka menghalalkan riba maka mereka kekal karena mereka kafir. Kalau mereka tidak menghalalkan riba maka mereka dalam waktu yang lama di neraka. Jadi praktisi riba ini di neraka lama. Kalaupun mereka akhirnya keluar kalau belum kafir. Tapi kalau mereka nekat mengatakan riba itu halal, jadi mereka melakukan praktek riba dengan perasaan itu halal tanpa ada beban sama sekali, yakin itu halal, maka mereka telah kafir karena menghalalkan yang haram. Dan kalau mereka menghalalkan haram, maka mereka kafir, orang kafir abadi di neraka jahanam. Tapi kalau mereka tidak menghalalkan dan mereka tahu riba itu haram cuma karena nafsu duniawi, maka mereka akan disiksa dalam waktu yang lama. Wal iyadzu billah. Baik. Dalam Al-Qur'an Allah mengancam riba ya dengan 5 hukuman. 5 hukuman. Yang pertama yang sudah tadi kita sebutkan, hukuman bahwasanya orang yang praktek riba dibangkitkan seperti orang kerasukan apa? Syaitan. Seperti orang gila kerasukan syaitan. Tadi la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Dalam surat Al-Baqarah 275. Kemudian juga yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 276, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah dijadikan banyak, riba semakin habis. Yamhaqu itu Allah menghilangkan, menyirnakan, mengurangi harta ribawi sedikit demi sedikit. Kata para ulama itu dihilangkan keberkahannya. Adapun sedekah semakin bertambah-tambah. Di dunia Allah kasih tambahan, apalagi di akhirat. Tinggal mau pilih riba atau apa? Sedekah. Dua hal yang sangat berbeda. Sedekah menunjukkan empati, peduli kepada manusia. Riba menunjukkan rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Dan riba ini diantara sebab kenapa begitu Allah haramkan, begitu keras pengharamannya. Karena yang seharusnya kau membantu sosial
malah dibalik untuk cari manfaat. Orang yang pinjam uang itu orang butuh atau tidak? Orang butuh. Malah kau gunakan untuk memanfaatkan dia. Dia lagi butuh, pinjamkan terus ngambil keuntungan. Padahal di antara amal soleh adalah memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Beri pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ini malah bukan membantu, malah mengambil untung dari orang yang kesulitan. Makanya dia dosa besar. Dan akibatnya, dampaknya adalah yamhaqullahu riba. Maka Allah hilangkan keberkahan riba. Ya. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Adapun firman Allah, yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba. Ada yang mengatakan secara zahir, ujungnya duitnya bahkan habis. Ujung-ujungnya duit bahkan habis. Ada yang mengatakan kalau duitnya tidak habis, yang hilang apa? Keberkahan. Saya ketemu kawan, dia pengusaha emas ya. Ketika sebelum pandemi ya, banyak yang apa? Yang punya perusahaan emas kemudian dengan riba, dan dia berusaha meninggalkan apa? Riba. Ketika terjadi pandemi, subhanallah, semua yang praktisi riba semuanya hancur usahanya karena pemasukan kurang, kemudian bunga semakin apa? Bertambah-tambah, hancur, usaha pada tutup. Dia yang tidak riba bertahan, bahkan semakin meningkat ya. Bahkan dia bilang ketika pandemi kalau tidak salah harga emas naik, saya lupa juga. Saya lupa, intinya dia dapat keuntungan yang alhamdulillah. Kenapa dia tidak apa? Tidak riba. Jadi memang benar ada orang yang riba kemudian dia ludes di ujungnya. Banyak atau tidak? Banyak. Tadinya punya usaha-usaha ini kelihatan mewah, kelihatan kaya, tahu-tahu ludes. Kenapa? Terlilit riba. Hidup dalam angan-angan seakan-akan kaya, cuma kaya khayalan. Tahu-tahu waktunya tagihan disita, habis. Benar-benar sirna. Kalaupun tidak sirna, maka yang hilang adalah keberkahan. Sehingga tidak ada berkah, dia jadi semakin tamak mencari harta. Habis waktunya untuk mencari harta padahal yang dia nikmati tidak banyak. Orang punya harta 1 triliun dengan 10 miliar tidak beda-beda jauh. Apa sih? Tidak signifikan. Terlalu dia punya 10 miliar. Sama 1 triliun beda jauh, memang duitnya beda jauh. Tapi secara menikmati beda-beda tipis. Yang 10 miliar dengan penghasilan 30 juta, beda tipis beda jauh? Ya jauh tipis. Tapi maksudnya makan sama-sama makan, punya mobil sama-sama punya apa? Mobil, satu sama punya istri, sama-sama punya anak, rumah udah punya. Ya mungkin dia makan steak mewah, kita makan steak, dia sama steak ya. Ya, dia makan pizza, kita makan pisang goreng, sama-sama pizza. Maksudnya nikmatan tidak harus mewah-mewah, maksudnya oke-oke aja. Sementara dia untuk meraih 10 miliar, 1 triliun, nah habis otaknya untuk mikir begitu luar biasa. Nah orang kalau riba dibuat otaknya benar-benar mikir dunia, empatinya hilang, sosialnya hilang, pokoknya gimana cari untung sebanyak-banyak, bagaimana bisa merekrut, mengambil, menguras, meludeskan harta orang, yang penting dapat untung sebanyak-banyaknya. Itu pikiran dia. Bahkan yang kerja di instansi ribawi pun gelisah. Sebagian ada yang taubat ngobrol sama saya. Kita gelisah Ustaz, kita harus cari korban banyak. Kalau kita nggak kecapai target, gelisah, laporan gimana nih? Lapor nanti gaji kita tidak dapat bonus, gaji kita turun, sehingga berusaha mencari nasabah-nasabah baru. Gelisah dia keluar. Setiap bulan gelisah, bikin laporan gelisah. Sampai kadang-kadang dia berbuat trik, ya udah kamu datang ke temannya, udah kamu pinjam uang saya dulu, yang penting saya buat laporan nanti kembalikan lagi, enggak apa-apa. Yang penting kamu pinjam dari instansi saya, ada catatan bahwasanya telah meminjam dari kami uang. Yang penting dia punya laporan bagus dan dia dapat bonus. Jadi keberkahan apa? Hilang. Terkadang dampaknya kepada keluarganya.
kadang dia terkena penyakit dan yang lainnya. Intinya ini di antara hukuman kedua yang Allah sebutkan, yaitu Allah musnahkan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Yang ketiga al-harb. Yang ketiga Allah menyatakan perang, itu surat Al-Baqarah ayat 279. Allah menyatakan perang kepada orang yang makan riba. Allah berfirman Al-Baqarah 278-279, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum kamu pungut. Sudah, jangan lanjutin. Yang sudah riba terlanjur, sudah. Sisa riba yang belum kau ambil, jangan dilanjutin, tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, ancaman. Seakan-akan kalau tidak beriman, yang melakukan riba tidak beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian masih ngeyel tetap memungut keuntungan riba setelah diperingatkan, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jadi orang yang memakan riba ini diperangi oleh Allah. Siapa yang bisa melawan kalau berperang lawan Allah Subhanahu wa taala? Dia pasti hancur, dia pasti binasa, luar dalam, cepat atau lambat. Karena dia sedang berperang melawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya cara bagaimana memerangi dia. Ini ancaman yang keras. Bahkan dikatakan biharbin dengan nakirah untuk menunjukkan perang yang dahsyat. Ya. Dan dia akan benar-benar menderita lahir dan batin, cepat atau lambat. Yang Allah tidak sebutkan hal ini pada dosa-dosa yang lain. Allah tidak sebutkan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena riba ini punya dampak luar biasa. Kita sebutkan di akhir pengajian insyaallah. Dampak pada pribadi, dampak kepada keluarga, dampak kepada masyarakat, dampak kepada negara. Itu terkait dunia. Kemudian terkait dengan dampak ketika dia di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat. Yang keempat, ya, Allah mensifati dengan al-kufur, kufur. Allah berfirman, tadi ayat kita sebutkan, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba jika kalian beriman. Ya, seakan-akan kalau tidak meninggalkan riba tidak beriman. Kemudian dalam ayat yang lain pada ayat 276 Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai seluruh orang yang kafar, yang kafir dan pendosa. Riba itulah pendosa, kafir jika dia menghalalkan riba. Jika dia menghalalkan riba maka dia kafir. Kalau dia tidak menghalalkan riba maka dia kufur nikmat. Harusnya kalau kau diberi rezeki, kau bantu orang, ini malah kau mengambil manfaat dari orang-orang miskin. Jadi riba dan sedekah itu benar-benar kontradiktif. Kita kan orang Islam disuruh apa? Bantu orang susah enggak? Suruh bantu orang susah. Bahkan kalau tidak bisa bayar hutang, kita bilang tunda tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan kita untuk mengikhlaskan sebagian, apalagi mengikhlaskan seluruhnya. Ini enggak, malah berusaha ngambil sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin. Maka ini kufur nikmat. Kalau dia mengatakan riba halal, maka dia kafir yang nyata. Ini hukuman keempat, kufur. Hukuman kelima, al-khulud finnar, kekal di neraka. Tadi firman Allah, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang masih kembali melakukan riba padahal sudah diberi peringatan, maka dia kekal di neraka. Jika dia menghalalkan riba, dia kekal seperti orang kafir yang abadi di neraka. Jika dia tidak menghalalkan riba, dia masih merasa bersalah, maka di neraka waktu yang lama. Di neraka dalam waktu yang lama. Waliyadzubillah. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran diperlakukan dosa seperti ini, hukumannya seperti dosa riba yang begitu tegas dan keras. Allah mengharamkan riba. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, ayat berikutnya tadi sudah kita singgung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba. Itu bertobat. Yang sudah kau lakukan, kalau kau bertobat aman, dihalalkan.
Seperti orang udah kerja di instansi ribawi, kemudian pada umur 50 dia berhenti. Ustaz, lama ini saya dapat untungnya sudah. Kau sudah berhenti bertobat? Tidak apa-apa. Untung-untung saya dapat, sudah. Ustaz, saya boleh ambil pensiun lagi? Udah nggak bisa. Itu pensiun uang riba. Bertobat, stop di sini, nggak boleh lagi. Yang lalu sudah, jangan mulai lagi. Kau mulai lagi, yang lalu dianggap dosa, apalagi selanjutnya. Kalau kau berhenti, yang lalu dimaafkan, yang depan jangan lakukan. Tapi kalau kau lanjut lagi, yang belakang, yang lalu tetap dianggap sebagai apa? Dosa. Sudah keringanan luar biasa dari Allah. Ya. Falahu ma salaf, fa ja'ahu mau'izatu mir rabbi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang peringatan dia berhenti, maka bagi dia yang telah lalu. Ustaz, saya nanti taubat insyaallah kalau pensiun. Itu namanya bukan taubat. Itu pensiun enggak dipakai lagi. Kalau dipakai lagi riba lagi. Memang. Jadi wadharu ma baqiya min riba, tinggalkan yang tersisa dari riba ya. Setelah itu Imam Nawawi mengatakan wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang riba, bahaya riba, fa katsiratun, maka sangat banyak. Fi sahihi masyhurah, dan dalam hadis yang sahih banyak. Min hadis Abu Hurairah sabiq fil bab qablahu, di antaranya hadis Abu Hurairah tentang 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibu sab'a minal mubiqat. Tinggalkan 7 perkara dosa-dosa besar yang sangat besar yang membinasakan. Di antaranya aklu riba, makan apa? Riba. Baik, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis terkait dengan riba. Kata beliau, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Rasulullah melaknat pemakan riba, yaitu rentenirnya. Wa mukilahu, dan yang kasih makan kepadanya, nasabahnya. Dan bilang nasabah kan korban Ustaz. Enggak. Benar kau korban, tapi kau yang kasih makan kepada rentenir. Kalau kau tidak ada nasabah, tidak terjadi praktek riba. Dia melakukan praktek riba karena ada korban, dan kau mau jadi korbannya. Kau sukarela menjadi apa? Korbannya. Maka pemakan riba dan yang kasih makan rentenir dan nasabah ya dilaknat. Hadis riwayat Muslim. Zada Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi ada, dan yang lain ada tambahan. Wa syahidaihi wa katibahu, dan 2 saksi juga dilaknat, dan pencatatnya, notarisnya juga dilaknat. Notarisnya juga dilaknat. Yang notaris akad riba dapat untung enggak dia jadi notaris akad riba? Dapat untung. Semakin besar akadnya semakin banyak. Lumayan akad riba. Kecipratan apa? Neraka. Lumayan. Alhamdulillah. Semuanya terlaknat, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, hidup ini cuma sebentar. Harta yang halal ada jalan, yang penting kita berusaha, berdoa kepada Allah. Husnudzan kepada Allah ya. Kata Nabi, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah berikan yang lebih baik. Tinggalkan riba karena Allah, bukan karena tidak enak sama kawan-kawan, dinyinyir terus sama teman-teman, dinyinyir sama tetangga. Takut nanti kalau riba nanti pikirannya duniawi. Enggak, kamu meninggalkan riba karena Allah. Benar-benar tinggalkan riba, tobat, insyaallah Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau tinggalkan karena bukan karena Allah, tapi karena takut omongan orang, takut karena dibilang apa, takut dibilang itu, ini enggak tulus berarti. Teman-teman mulai enggak ada yang nyapa lagi, ya ini enggak tulus. Sama seperti orang meninggalkan rokok, kenapa? Takut saya tidak rokok, kenapa? Takut kena penyakit paru-paru, takut saya tidak bisa nabung. Ini duniawi, dia bukan karena Allah. Dan namanya meninggalkan dosa dapat pahala kalau karena apa? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah tidak dapat pahala. Meninggalkan dosa itu berpahala jika meninggalkan karena Allah. Maka seorang ketika meninggalkan riba, hendaknya dia karena Allah. Insyaallah Allah akan kasih jalan keluar. Jalan keluar. Dan ini ancaman bahwasanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, semuanya terkena dosa. Sini Rasulullah berkata, atau Ibnu Mas'ud berkata, la'ana Rasulullah sallam akila riba. Rasulullah melaknat
pemakan riba, wa mukilahu, nasabahnya, wa syahidaihi, wa katibahu, pencatatnya, wa syahidai, dan dua saksinya. Dalam riwayat wa qala hum sawa, semuanya sama. Mirip seperti khamar, la'anallahu al-khamra wa 'asirahu wa mu'tasirahu, ya, wa hamilahu wal mahmulu ilaihi. Allah melaknat khamar, dan Allah melaknat yang memerah khamar. Allah melaknat yang minta untuk diperahkan anggur jadi apa? Khamar. Allah melaknat orang yang membawa khamar ke tukang minum khamar. Semua yang terkait dengan khamar semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Karena saling tolong menolong dalam apa? Kemaksiatan. Maka sejauh mana kita punya andil dalam maksiat, kita kecipratan dosa maksiat tersebut. Makanya Allah berfirman, la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong dosa dan permusuhan. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan bahas tentang dampak, ya, riba, ya. Taib, dampak riba di dunia terkait rentenir. Rentenir, apa dampaknya bagi orang rentenir? Hilang kepekaan sosial, jadi pelit, ya, dia bukan nolong, dia jadi apa? Pelit. Terhalangi dari amal saleh, ya. Ini rentenir seperti itu. Jadi tadi kita sebutkan seperti orang gila. Pikiran dia bagaimana bisa mendapatkan untung. Dia tidak peduli korban dia ini orang miskin, anak kecil, apa namanya, belum balik, belum dewasa. Pokoknya apapun korban, yang penting dia punya ini udah hilang. Empatinya udah hilang, peka sudah hilang. Seperti orang gila. Rakus, benar-benar rakus. Orang sangat pelit luar biasa. Gimana dia mau sedekah sementara dia sendiri apa? Dia pingin ambil untung sebanyak-banyaknya dari orang yang minta tolong kepada dia. Sehingga di otak rentenir ini bagaimana dapat keuntungan. Maka dampak buruk bagi dia seperti itu, seperti orang gila dalam kehidupannya. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, tapi otak dia sudah tidak manusiawi lagi. Tidak manusiawi lagi. Tapi teman saya, di akhirat tadi seperti orang gila dibangkitkan. Semua orang lihat dia, kok dibangkitkan seperti orang gila. Sementara ada orang dibangkitkan dengan dimuliakan karena amal solehnya, maka dia dibangkitkan seperti orang gila. Adapun dampak buruk terkait dengan masyarakat secara umum. Pertama, ada negara bangkrut gara-gara riba. Ada enggak? Bangkrut, utang riba. Bangkrut. Pusing bayar utang. Kalau utang riba udah banyak, pusing. Menjadi korban masyarakat nanti akhirnya. Kalau enggak bisa bayar, negaranya dijual, ya. Kemudian di antaranya kaum muslimin akan terkena kehinaan. Rasulullah bersabda, "Idza tabayyana kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu," agar Allah membuat mereka merasakan sebagian perbuatan mereka. Jadi Allah munculkan kerusakan daratan maupun lautan gara-gara maksiat. Ini secara umum. Ternyata ada dalil khusus tentang riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla." Tidaklah muncul pada suatu kaum riba dan zina kecuali mereka telah menimpakan pada diri mereka sendiri hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya riba ini dosa yang sangat besar karena dampaknya bukan cuma terkait pada pelakunya, rentenirnya, tapi berdampak pada masyarakat secara umum, bahkan berdampak pada negara secara umum. Oleh karenanya orang yang masih punya praktek ribawi, maka berusaha dia meninggalkan sebisa mungkin. Kecuali darurat, terkadang ada muamalah harus dengan, seperti orang terkadang mau beli sesuatu dia harus pakai kartu yang mungkin ada nilai ribawinya, terpaksa mau diapain.
Ya, atau dia harus keluar negeri, dia tidak boleh kecuali pakai kartu tertentu, ya itu lain cerita. Allah Maha tahu. Tapi jangan pernah menggampangkan, jangan pernah menggampangkan.